Bayangin deh, ada cowok keren bernama Jack Frost. Tiba-tiba bangun dari tidur panjangnya di bawah es. Sinar bulan lagi terang-terangnya. Dan dia langsung excited banget. Dia terbang, main-main salju. Pokoknya bikin semua tempat jadi seru dan penuh kebahagiaan. Jack ini semangat banget pengen ketemu orang-orang. Pengen berbagi keceriaan. Tapi ada satu masalah besar. Nggak ada yang bisa lihat dia. Orang-orang cuma lewat gitu aja, seolah dia nggak ada. Sedih ya, tapi ini baru awal petualangan Jack yang nggak terduga. Waktu berlalu begitu saja, sampai 300 tahun kemudian. Di Kutub Utara, Sinterklas yang bijak alias Santa mulai ngerasa ada firasat buruk. Kayaknya ada sesuatu yang nggak beres nih. Dia langsung gercep ngirim para tinker untuk nyalain Aurora, biar teman-teman guardiannya pada ngumpul. Sementara itu, peri-peri lainnya juga lagi sibuk menjalankan tugas masing-masing, numpulin gigi anak-anak dan nyebar mimpi indah. Tapi, tanda dari Santa ini bikin mereka semua langsung sigap. Ada bahaya mengancam anak-anak di seluruh dunia. Setelah semua guardian ngumpul, mulai dari Santa, kelinci Paskasi Bunny, peri gigi, sampai Sandman si penebar mimpi, cahaya bulan tiba-tiba memilih guardian baru. Dan siapa yang terpilih? Jack Frost. Kaget dong mereka semua. Jack kan cuma penyebar salju. Mana bisa jadi guardian sejati? Tapi, bulan punya rencana lain. Ternyata tugas utama para guardian itu simpel, menjaga anak-anak dan kepercayaan mereka terhadap hal-hal ajaib. Kalau anak-anak berhenti percaya, para guardian bisa menghilang selamanya. Meski belum sepenuhnya yakin, Jack Frost, si peri angin musim salju, tetap dengan keahliannya. Dia senang banget bikin anak-anak bahagia dengan lemparan saljunya dan ngajak mereka main bareng. Ada seorang bocah bernama Jamie Bennett yang jadi salah satu teman main favoritnya. Jack ngajak Jamie seluncuran bareng di jalanan. Terus balik lagi ke taman, pokoknya seru-seruan sampai lupa waktu. Tapi, namanya juga anak-anak. Ada saatnya harus pulang dan tidur. Jamie pun pulang. Nggak sadar, petualangan Jack baru aja dimulai. Jamie sampai di kamarnya, meletakkan gigi yang copot di bawah bantal, berharap peri gigi datang. Dia tahu nggak boleh ngintip, biar peri gigi bisa datang tepat waktu. Nggak lama kemudian, Sandman si penebar mimpi, alias Sandy, datang dan membagikan mimpi-mimpi indah yang bikin Jamie tidur nyenyak. Tapi, tiba-tiba, dari salah satu anak yang lagi mimpi, muncul musuh lama para guardian, Pitch Black. Si raja mimpi buruk ini kembali, dan dia langsung menyebarkan teror mimpi buruk ke seluruh anak-anak. Jack Frost yang lagi bingung dengan posisinya sebagai guardian baru, tiba-tiba diculik. Bukan sama Peach, tapi sama Bunny, si kelinci Paskah dibantu dua yeti besar. Mereka maksa Jack ikut ke Kutub Utara lewat portal sihir. Setelah semua ngumpul, para guardian lain langsung menobatkan Jack. Tapi sebelum resmi, mereka ngejelasin dulu nih, kenapa Jack terpilih. Intinya, ada bahaya besar dari Pitch Black yang lagi berencana bikin hal buluk. Dan Jack adalah kunci untuk melawan kegelapan itu. Meskipun masih nggak yakin, Santa ngajak Jack jalan-jalan keliling dan ngasih motivasi. Kata Santa, setiap guardian yang dipilih pasti punya keistimewaan masing-masing. Di tengah obrolan serius itu, tiba-tiba mereka dapat kabar buruk. Ada masalah di istana peri gigi. Tanpa buang waktu, mereka langsung meluncur ke sana dengan kereta luncur ajaib Santa. Mereka harus segera menyelamatkan peri gigi dan semua stok gigi anak-anak sebelum terlambat.
Sesampainya di istana peri gigi, pemandangan di sana bikin mereka shock. Kuda-kuda hitam milik Peach sudah menculik para peri kecil dan semua stok gigi yang udah dikumpulin. Ternyata Peach sengaja ngumpulin mereka di satu tempat. Dia juga punya kekuatan pasir yang sama kayak Sandman. Tapi dia bisa mengubah mimpi indah jadi mimpi buruk. Istana peri gigi pun mulai hancur. Dan yang lebih parah, karena nggak ada yang naruh koin buat gigi yang copot, anak-anak mulai nggak percaya sama peri gigi. Setelah bikin kekacauan besar, Peach berhasil kabur dari kejaran para Guardian. Saat istirahat, peri gigi ngasih tahu Jack kalau setiap peri punya kehidupan sebelumnya. Tapi, Jack nggak inget apa-apa. Kenangan itu ada di setiap gigi yang copot, termasuk punya Jack. Karena gigi anak-anak udah dicolong Peach, mereka harus merebutnya kembali. Tapi, sebelum itu, mereka berlima mutusin untuk ngembaliin kepercayaan anak-anak dulu. Setelah itu, baru deh mereka bantu Jack nyari ingatannya. Misi pertama, mengembalikan kepercayaan. Jack dan para Guardian lainnya menyusup ke rumah Jamie. Tapi, Santa malah bikin ribut dan Jamie kebangun. Jamie kaget setengah mati pas lihat ada Santa, Bunny, peri Gigi dan Sandman di kamarnya. Sayangnya, Jamie cuma bisa lihat mereka berempat. Jack Frost masih nggak terlihat. Pas Sandman mau nidurin Jamie lagi, malah salah arah. Kacau deh. Ternyata, usaha mereka ini nggak semulus yang dibayangkan. Menyadari ada yang ngawasin, Jack dan Sandman langsung ngejar kuda hitam milik Peach. Sementara itu, Sophie, adik Jamie, nggak sengaja masuk kamar kakaknya dan membuka portal ajaib. Jack dan Sandman terus mengejar sampai akhirnya ketemu Peach dan pasukan kudanya. Pertarungan sengit pun dimulai. Untungnya, Santa dan yang lain datang tepat waktu untuk membantu. Mereka gak akan membiarkan Peach menang dan menyebarkan ketakutan lebih jauh. Di tengah kekacauan pertarungan, Peach mengincar Santa. Dia mengepung Santa dengan pasir hitam dan langsung menyerangnya. Jack yang melihat hal buruk itu jadi marah besar. Dia pun melakukan serangan balik dengan kekuatan esnya. Tapi sayangnya, efek serangan Jack gak terlalu besar buat Peach. Jack sendiri juga masih belum sepenuhnya paham dengan kekuatannya. Setelah pertarungan singkat itu, para Guardian kembali dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu ini baru awal dari pertempuran besar. Besok adalah hari Paskah. Mereka harus segera membantu Bunny mengembalikan kepercayaan anak-anak. Bunny pun mengajak para Guardian masuk ke bawah tanah, menuju istananya. Tapi di sana mereka kaget. Ada Sophie. Awalnya mau diusir. Tapi Jack punya ide. Dia bikin Sophie seneng. Karena tujuan utama mereka kan bikin anak-anak bahagia. Jadi, keberadaan Sophie justru bikin suasana jadi lebih menyenangkan dan penuh semangat. Jack akhirnya mengantar Sophie kembali ke rumahnya. Setelah Sophie tidur, Jack mendengar sebuah panggilan dari suara yang gak asing. Penasaran, dia mencari sumber suara itu. Ternyata, suara itu berasal dari sebuah lubang yang membawa Jack langsung ke istana Peach. Dia menemukan peri gigi yang diculik, ditawan di sana. Suara itu terus memanggil-manggil namanya, dan itu berasal dari gigi-gigi yang dicuri Peach. Saat Jack mencari giginya sendiri, dia melihat Peach dan langsung mengejarnya. Peach ini licik banget. Dia tahu kelemahan Jack, takut gak ada yang percaya sama dia. Peach mencoba menghasut Jack, bahkan nawarin giginya biar Jack bisa ingat masa lalunya. Tapi di saat Jack lagi sibuk ngurusin Peach, dia gak sadar kalau telur-telur Paskah yang udah dibikin Bunny hancur semua. Akibatnya, anak-anak jadi gak percaya sama Bunny. Dan Bunny pun jadi gak terlihat lagi.
Jack langsung dimarahin sama guardian lain. Nggak ada yang mau belain dia. Di sisi lain, Jamie masih percaya sama Bunny. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya. Tapi sayang, mereka semua nggak percaya karena mimpi buruk yang disebar Peach. Sementara Jack lagi kebingungan dan kesal, Peach datang lagi. Dia pura-pura ngerti perasaan Jack dan ngajak Jack ke jalan yang sesat. Tapi Jack nggak gitu aja kemakan hasutan. Dia punya tujuannya sendiri. Bikin anak-anak percaya sama dia. Peach pun ngancam, ngajak barter antara tongkat Jack dan gigi yang dia pegang. Jack nggak punya pilihan lain. Dia terpaksa menerima tawaran Peach. Tapi saat Jack sadar dari pingsannya, dia sempat putus asa. Namun, di sana, Jack berhasil membuka kembali ingatan masa lalunya. Kenangan itu ngasih tahu Jack kalau dia punya rumah, keluarga, dan seorang adik. Jack juga ingat dia pernah menyelamatkan adiknya dari bahaya. Dan itulah alasan kenapa pria bulan memilih Jack jadi guardian. Dengan semangat baru, Jack menyatukan kembali tongkatnya, dan dia pun bisa terbang lagi. Setelah bisa terbang lagi, Jack langsung membebaskan para peri kecil yang ditawan Peach. Tapi sayangnya, nggak semua peri kecil bisa terbang. Sementara itu di kutub utara, lagi diserang abis-abisan sama Peach. Semua cahaya di dunia mulai padam. Artinya anak-anak mulai nggak percaya lagi sama para guardian. Dari semua anak, tinggal tersisa satu yang masih percaya. Jack tahu, anak itu adalah Jamie. Tanpa buang waktu, dia segera menuju ke rumah Jamie. Saat itu, Jamie masih bertanya-tanya, peri yang dia lihat itu nyata? Apa cuma mimpi? Dengan kekuatannya, Jack berusaha meyakinkan Jamie dengan ngasih tanda-tanda kehadirannya. Awalnya, Jamie ngira itu kerjaan Bunny. Tapi setelah sadar itu salju, dia pun tahu itu perbuatan Jack Frost. Dari pengakuan dan kepercayaan Jamie, akhirnya Jack terlihat olehnya. Setelah 300 tahun, Jamie adalah anak pertama yang bisa melihat Jack. Jack pun memberitahu Jamie kalau semua peri yang dia percaya itu nyata. Tiba-tiba, Santa yang mulai kehilangan kekuatannya datang bersama peri Gigi dan Bunny yang mengecil karena kehilangan kepercayaan dari semua anak. Dari langit, Peach datang lagi. Jack masih belum terlalu kuat buat melawan dia, dan kekuatan para guardian lain juga lagi melemah. Tapi, demi Jamie, Jack punya ide. Dia ngajak Jamie buat bersenang-senang, seluncuran bareng, sambil ngajak teman-teman Jamie yang lain. Mereka harus bangkit dan melawan rasa takut. Satu persatu, teman-teman Jamie dibangunkan dari mimpi buruknya dan diajak bersenang-senang bareng Jack dan Jamie. Dengan jumlah mereka yang makin banyak berkat Jamie yang meyakinkan teman-temannya, Jack Frost pun dipercaya oleh anak-anak. Anak-anak yang bergabung bersama mereka ikut bertarung melawan Peach. Jamie yang paling depan, dia percaya sama Boogeyman, tapi dia nggak takut. Pas mereka mau diserang, sesuatu terjadi. Akibat kepercayaan anak-anak, kekuatan para guardian kembali. Mereka pun memanggil anak buahnya untuk bertarung, dan anak-anak juga ikut bertarung sama Peach. Mereka semua mengumpulkan pasir emas, lalu membangkitkan kembali Sandman. Dengan pecutnya, Sandman berhasil menyelamatkan peri Gigi dan menidurkan Peach. Sandman pun segera mengembalikan mimpi indah kepada semua anak di dunia. Meski Peach masih ada, tapi nggak ada yang percaya atau melihat dirinya lagi. Rasa takut itu memang selalu ada. Tapi selama masih ada yang mempercayai keberadaan para guardian, mereka akan melawan rasa takut itu. Malahan, sekarang rasa takut itu sendiri yang menelan Peach ke dalam kegelapan.
Akhirnya, Jack Frost benar-benar dinobatkan sebagai seorang guardian sejati. Bersama para guardian lain, mereka akan melindungi kepercayaan anak-anak untuk membuat mereka tetap ada. Can't see you. No. We'll always be here. Jack! And I'm a guardian.